Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dina Fitrisya Septiarini. Kita sekarang akan membahas terkait long term liabilities, bonds and notes. Pada chapter ke-14 dari buku Warren, gitu ya. Nah, pada chapter ini kita akan membahas terkait long term liabilities dan untuk pertemuan ke-11 dari mata kuliah pengantar akuntansi. Mari kita lihat apa yang disebut sebagai long term debt. Nah, di sini di dalam financing corporation artinya bahwa perusahaan itu pasti membutuhkan dana untuk kegiatan operasional sehari-harinya. Nah, perusahaan itu dapat mendapatkan pendanaan berasal dari 3 aktivitas. Yang pertama kita sebut sebagai short term debt, gitu ya. Jadi hutang yang bersifatnya jangka pendek, yang itu berasal dari pembelian bahan baku dan kemudian atau service on account, artinya dari pembelian-pembelian yang sifatnya hutang dagang. Nah, kemudian yang kedua itu kita sebut sebagai long term debt, di mana contohnya adalah notes payable atau bonds, di mana dia itu long term debt itu masa berlakunya adalah lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kita sebut sebagai ekuitas. Ekuitas itu adalah seperti modal dasar dan kemudian juga ada saham biasa serta saham istimewa. Oke, di sini apa yang kita sebut sebagai bond? Bond itu dalam bahasa Indonesianya adalah obligasi, gitu kan ya. Obligasi kalau dalam bond itu sebenarnya hampir sama seperti yang kita sebut sebagai notes payable atau wesel bayar, di mana di dalam bond itu mengandung suku bunga, kemudian di mana pembayaran suku bunga itu dibayarkan secara periodik, gitu ya. Dan kemudian ada yang masa jatuh temponya atau maturity date, gitu kan. Nah, di sini dikatakan contohnya adalah ada pokok bunganya juga, pokok hutangnya. Jadi di sini contohnya adalah 12% bond requires the company issuing the bond to pay 12 interest on the face amount of the bond every years. As a creditor of the corporation, bondholder claims on the corporation assets rank ahead of stakeholders. Nah, itu. Nah, kemudian apabila kita ingin perusahaan itu ada yang kita sebut sebagai perseroan terbatas, di mana dalam perseroan terbatas itu tentu saja dia akan memperjualbelikan atau memperdagangkan sahamnya di bursa efek, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kinerja dari saham tersebut apabila perusahaan itu memiliki kinerja yang sangat baik, maka salah satu indikator kinerja itu yang kita sebut sebagai earning per share. Jadi atau EPS. Nah, earning per share ini measure the income earned by each share of common stock. So, earning per share itu rumusnya adalah net income dikurangi dengan preferred dividend dibagi dengan number of common share outstanding. Nah, itu akan menghasilkan net income. Oke, nah di sini sebenarnya di dalam akuntansi itu kita ingin mengetahui ada beberapa cara. Sebenarnya mata kuliah yang cocok itu adalah manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan itu kita akan mengetahui sejauh mana, sebaik mana sih sebenarnya apabila perusahaan itu membutuhkan dana, apakah dia itu lebih baik menerbitkan obligasi tadi atau bond, atau kemudian dia berhutang ke bank,
atau dia cukup meminta tambahan modal dari dari para pemegang saham, atau mereka bisa juga akan menerbitkan sahamnya. Nah, ini contohnya ada 3 plan dalam perencanaannya gitu ya. Plan pertama itu adalah dia menerbitkan kan perusahaan itu membutuhkan 4 juta US dollar. Nah, dari 4 juta US dollar itu ada beberapa cara bagaimana sih perusahaan itu dapat memenuhi 4 juta US dollar itu. Nah, di sini plan pertama adalah dia menerbitkan common stock di mana par value-nya adalah 10 US dollar begitu ya. Dan kemudian ada juga plan B adalah bahwa dia akan menerbitkan saham biasa dan juga saham istimewa gitu ya. Saham istimewa itu adalah saham di mana setiap tahun perusahaan itu baik mengalami kerugian atau dia tidak membagikan dividen, tetapi dia wajib membagikan dividen pada akhir periodenya. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa preferred stock itu dividennya tidak dibagikan. Nah, di sini plan B atau plan kedua adalah bahwa 50% dari 4 juta kebutuhan dananya itu akan diberikan atau akan pada issue preferred stock gitu ya. 2 juta dan kemudian 2 juta adalah dia akan menerbitkan saham biasa. Nah, atau plan 3. Plan 3 itu adalah dia akan menerbitkan 12% bond atau obligasi sebesar 2 juta rupiah, 5 dalam masa 50%, kemudian 25%-nya yaitu 1 juta akan dia menerbitkan saham istimewa, dan kemudian 25%-nya atau 1 juta dia akan menerbitkan saham biasa. Nah, sehingga menimbulkan 4 juta rupiah. Nah, di sini dari plan B ini kemudian kita memperlihatkan apa positif dan negatifnya. Nah, kemudian di sini dapat diketahui bahwa earning before interest and tax atau dia memiliki EBIT gitu ya, atau laba kotor. Nah, itu adalah Rp800.000. Nah, karena di dalam interest of bond, jadi di dalam obligasi itu mengandung bunga, maka bunga itu dibayarkan terlebih dahulu 240. Nah, sehingga di sini pajaknya gitu kan ya, dan kemudian membayar dividend of preferred stock. Jadi tadi dikatakan bahwa preferred stock itu selalu mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dividen setiap tahunnya. Baik itu perusahaan mengalami kerugian atau perusahaan itu tidak membagikan dividen pada masanya. Tetap preferred stock wajib mendapatkan dividen. Nah, kemudian sehingga di sini pembaginya adalah jumlah common stock outstanding. Dengan demikian maka earning per share-nya kita bisa lihat bahwa plan 3 itu akan menghasilkan earning per share yang sangat tinggi, yaitu 2,46. Seperti itu. Jadi di sini better begitu ya, dari perusahaan itu, dari plan 1, 2, 3 itu lebih baik mengambil plan ketiga. Plan 3 has the highest earning per share, making it most attractive for common stock shareholders. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kita bisa cek ya, plan 1, plan 2, plan 3, di sini preferred stock-nya, interest bonds-nya seperti tadi, sehingga mendapatkan earning per share on common stock adalah plan 1 0.66, plan 2 0.42, and plan 3 adalah 0.30. Nah, di sini earning per share-nya pasti lebih tinggi adalah plan 1. Oke. Nah, ini beberapa alternatif ya, sehingga kemudian perusahaan akan dapat menentukan alternatif mana sih sebenarnya yang akan dipilih, apakah dia menerbitkan saham biasa ataukah menerbitkan saham biasa plus saham istimewa, atau dia menerbitkan saham biasa, saham istimewa, dan juga dia menerbitkan obligasi. Nah, kemudian nature of bond payable. Nature of bond payable di sini tadi sudah dijelaskan ya,
bahwa pada obligasi itu selalu ada pokoknya atau kita sebut sebagai prinsipal. Nah, ini prinsipal itu sekitar 1000 US dollar gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada interestnya gitu ya, yang akan dapat dibayarkan. Di sini dapat dikatakan bahwa dibayarkannya bisa setiap tahun atau setengah tahunan atau seperempat tahunan, tetapi rata-rata bond pay interest semi annually, artinya bahwa setiap 6 bulan sekali maka perusahaan itu wajib membayarkan suku bunganya. The underlying contract between the company issuing bond and the bondholder is called bond indenture. Written in different way. Okay, it's okay. Okay. Nah, ini ada proceed from issuing bond. Tadi sudah banyak dikatakan ya bahwa nah ini yang juga terpenting. Jadi ketika kita melaunching bond itu ada yang kita sebut sebagai harga pasar. Nah, harga pasar itu adalah harga di mana obligasi itu diterima harganya oleh masyarakat atau akan dibeli oleh masyarakat, itu kita sebut sebagai market rate. Ya. Nah, kemudian ada face amount of the bond. Itu artinya adalah nilai nominal dari obligasi tersebut. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai interest rate. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting ya, poin ini, exhibit 3 ini bisa kalian kemukakan. Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa harga pasar itu bisa bermacam-macam. Jadi orang yang akan membeli obligasi itu atau harga pasarnya itu bisa lebih tinggi daripada nilai nominalnya atau kita sebut di sini adalah kontrak rate, atau bisa lebih rendah daripada kontrak rate, atau bisa sama dengan kontrak rate. Nah, apabila market rate itu lebih besar daripada kontrak rate begitu ya, maka itu kita sebut sebagai dia sold at a discount, di mana selling price itu tentu saja ya, kalau kita misalnya harga di pasaran itu 50, sedangkan yang ada di di dalam nilai nominal aja 100, tentu saja kita menjualnya itu seperti diskon gitu ya. Jadi misalnya oke lah, kita sebenarnya harga itu 100.000, tapi ternyata di pasar itu hanya mau nerima 75.000 gitu ya, sehingga dengan demikian itu kita menjualnya itu kita sebut sebagai sold at a discount if the market rate higher than contract rate, and then if the market rate is equal within the contract rates, is we call it sold at a face amount, and then if the market rate is lower than the contract rate, is we call it is sold at a premium. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menjurnalnya. Accounting for bond payable. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada yang kita sebut sebagai face amount atau contract rate atau nilai nominal. Di sini adalah 100.000 US dollar. Kemudian ada suku bunganya adalah 12%, di mana interest paid semi-annually between on June 30 and also December on 31. And the term of bonds is 5 years. Market rate of interest is 12%. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini kita memperjualbelikan bondnya itu sama gitu ya. Jadi di sini dengan demikian maka penjurnalannya adalah debit adalah cash dan kemudian bonds payable, di mana jumlahnya adalah 100.000. Nah, kemudian berapa bunga yang harus kita bayarkan? Itu adalah 100.000 US dollar dikali dengan 12% per tahun dikali setengah tahunan atau 6/12. Otomatis hasilnya adalah sebesar 6.000 US dollar. So, kita harus melakukan penjurnalan debit interest expense, sedangkan kreditnya adalah cash. Nah, kemudian kita bayar ya at the maturity date the payment of the principal 100,000 gitu ya.
Jadi kalau kita setiap setengah tahunan itu kita jurnal interest expense and the cash gitu ya. Nah, ketika kita membayarkan kembali bond itu, maka jurnalnya adalah debitnya adalah bond payable and kreditnya adalah cash. Rp100.000. Bond issue at discount. Nah, bond issue at discount ini kita bisa lihat pada market rate of interest-nya adalah 13%. Nah, dengan demikian maka bond payable-nya adalah 100.000 dan akan dibayar atau yang akan kemudian dibeli oleh customer itu hanya 96.406 US dollar. Di sini kita lihat cara, nah ini gini ya, 3594. The carrying amount of bond payable is the face amount of the bond less any unamortized discount or plus any unamortized premium. Kita lihat cara perhitungannya, kenapa bisa 3594. Oke. 3594 bond payable cash. Oke. Wait. Ini berarti adalah 1% dikali dengan 1% dikali dengan 100.000. Oke, dikali dengan dia 5 tahun. Oke. This is, I think, is a given apa? I think this is a given of the amount. So this is amount, asumsikan bahwa the bond sell for 96.406. Jadi ini langsung kita masukkan angkanya 96406, maka diskon on bond payable-nya adalah 3.594. Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu tinggal penjurnalannya, yaitu interest expense pada diskon on bond payable. Every period, a portion of the bond discount must be reduced and added to interest expense to reflect the passage of time. Oke, kita lihat. Oke, and then after that US government debt. Oke, ini penjurnalnya adalah interest expense pada akhir periode ya, discount on bonds payable and also cash. Oke, nah issue at a premium gitu ya. Issue at premium itu di sini dia membayar dengan harga 103.769. So cash bond payable premium on bonds payable. 103.769. And then cash premium bond amortizing a bond premium on bonds payable pada interest expense. Ini bisa kalian pelajari. Oke, I think that's enough. Bond redemption ini adalah again is recorded if the price paid for redemption is below the bond carrying amount, and a loss is recorded if the price paid for the redemption is above the carrying amount. Jadi ini contohnya tadi kan harganya adalah 100.000. Premium on bonds payable-nya 4.000 US dollar. Nah, dengan demikian maka gainnya adalah 2.000. 1.000, bond payable-nya adalah 25. Redeem 1/4.
Nah, kemudian 4.000-nya dibagi dengan 4 menjadi 1.000. Dibeli dengan harga 24. Sehingga dengan demikian akan ada gain on redemption of bond. Jadi yang dicari angkanya yang untuk membalancekan adalah gain on redemption of bond. Oke. Nah, kalau loss ini berarti ini ya, bonds payable. If the proceeds only the portion of the premium related to the redemption bond 1.000 is removed. The difference between the carrying amount of bonds redeemed 26,000. Asumsikan that the corporation calls the remaining 75 of outstanding. We are held by the private investor 79.500. Itu ya. Redemption of bond gitu ya. Kita karena dia private investor, maka dia minta dibayar dengan harga 79.500. Nah, kemudian premium of bonds payable-nya 3.000. Gitu, karena tadi kan 4.000 ya sudah dibayar 1.000. Nah, berarti kan tinggal 3.000. Oleh karena itu, dia loss on redemption of bond-nya 1.500. Oke, installment notes. Ini tinggal dibayar aja setiap bulannya cash pada notes payable. Nah, kemudian annual payment-nya, oke, ini adalah bunga berbunga ya di sini. Oke. Interest expense pada notes payable, interest expense notes payable pada cash. Jadi dia membayar notes payable-nya dan interest expense setiap setengah semi annual tadi. Ini contohnya ya. Oke. Ini kan yang kedua. The note payment column B remains constant at 5,698. The annual cash payment required by the bank. Nah, itu maka dia di sini kan 5,698 di mana amortisasinya adalah 1,440. Nah, oleh karena itu langsung di jurnal aja seperti ini, interest expense notes payable pada kas. Sedangkan tahun berikutnya karena dia bunga menurun berganda ya, dia selalu menurun bunganya, bunga berbunganya, sehingga pada tahun berikutnya itu kita menjurnalnya interest expense notes payable pada kas. Also untuk tahun berikutnya lagi. Oke, cara penjurnalannya seperti itu. Oke, reporting long term liabilities. Jadi di mana letaknya? Dia di bawahnya daripada current liabilities. Kalau semula kan kita yang kita sudah pelajari sebelumnya adalah current liabilities, kemudian diletakkan di bawahnya menjadi long term liabilities pada sisi liabilities and modal and equity. Long term liabilities, bond payable, notes payable, gitu ya. Oke, ini financial analysis, time interest earning. Saya rasa oke, nanti akan dipelajari lebih lanjut pada mata kuliah manajemen keuangan. Ini selanjutnya chapter 14 exhibit. Ini I think enough ya. Nah, ini kan present value of komponen ya. Jadi ada PV, NPV itu nanti akan lebih dipelajari pada mata pelajaran manajemen keuangan. Gitu kan. Oke, amortisasi kita lihat. Jadi saldonya menurun terus gitu ya. Sebenarnya sama seperti tadi, interest expense, discount on bonds payable, kemudian kas. Oke. Nah, ini at glance-nya. Nah, ini contoh daripada penjurnalannya. Cash, discount of payable, bond payable, interest expense cash, gitu ya.
Nah, ini oke, kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut pada pada contoh-contoh latihan soal yang akan kita kerjakan setelah ini. Oke ya, saya rasa cukup di sini presentasi untuk chapter 14 saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.